Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan materi lanjutan yang kemarin, yaitu memahami teks. Apakah anak-anak ustazah sudah siap untuk belajar? Semoga apapun rintangannya, dimanapun anak-anak ustazah berada, materi yang ustazah jelaskan hari ini bisa antum pahami. Insya Allah. Nah, anak-anak ustazah, kali ini kita akan mempelajari tentang simpulan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini hanya satu, yaitu siswa dapat menentukan simpulan dari sebuah teks melalui membaca intensif. Nah, sebelum itu, coba anak-anak ustazah pahami ilustrasi ini. Suatu hari Aisyah, seorang gadis kecil hendak mengambil sekotak susu dari lemari es. Namun abangnya berteriak, "Jangan, kata mama susu itu nggak boleh diminum." Aisyah membantah, "Masa sih nggak boleh?" Si abang dengan melotot meyakinkan, "Iya, tadi mama bilang nggak boleh buka susu itu." Dengan wajah cemberut hampir menangis, Aisyah segera mencari ibunya yang sedang sibuk di dapur. "Ma, apa benar tidak boleh minum susu?" Lalu ibunya berkata, "Oh, bukan begitu maksudnya. Jika kotak susu yang satu belum habis, jangan buka kotak yang satu lagi." Nah, anak-anak ustazah, ilustrasi ini adalah salah satu contoh jika kita tidak tahu konteks masalahnya, maka kalimat kita akan bisa menimbulkan kesalahpahaman sehingga kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nah, kita dianjurkan untuk tabayun dulu ya. Oke, anak-anak ustazah. Sekarang, apa ya kesimpulan itu? Simpulan adalah sesuatu hal yang disimpulkan atau hasil dari menyimpulkan. Itu makna dari KBBI yang ustazah ambil. Selanjutnya, kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Dalam soal bahasa Indonesia, selalu terdapat pertanyaan wacana tentang menyimpulkan teks. Perlu strategi dalam mengerjakan soal-soal tersebut karena teksnya cenderung panjang atau banyak. Sedangkan waktu yang disediakan itu hanya sedikit. Lantas, bagaimanakah cara menentukan simpulan itu? Nah, coba antum perhatikan. Cara menentukan simpulan. Yang pertama, baca isi keseluruhan paragraf kalau dia berbentuk paragraf. Yang kedua, tentukan jenis paragraf tersebut. Jika dia paragraf induksi, berarti simpulannya bisa diambil dari kalimat terakhir. Namun, kalau berbentuk paragraf deduksi atau deduktif, simpulannya bisa diambil dari kalimat pertama. Nah, cara yang ketiga adalah cari ide pokok paragraf. Ide pokok itu terletak di dalam kalimat utama. Nah, ide pokok itu merupakan kata kunci ya, Nak, atau kalimat kunci dari kita menyimpulkan paragraf. Dan yang terakhir adalah simpulan itu berisi makna tersirat atau tidak tertulis dalam teks dari hal yang sudah dijelaskan dalam teks. Simpulan menjelaskan keseluruhan isi paragraf secara singkat dalam bentuk kalimat pernyataan. Nah, anak-anak ustazah, simpulan dengan ringkasan itu berbeda ya.
Simpulan kalimatnya diambil dari informasi-informasi penting yang kalimatnya berdasarkan pemikiran kita. Sedangkan ringkasan kalimatnya diambil berdasarkan informasi-informasi penting yang kalimatnya sama dengan teks. Atau kata lainnya, simpulan itu kalimatnya tidak ada di dalam teks. Sedangkan kalau ringkasan kalimatnya sama dengan teks. Nah, anak-anak ustazah, kita lanjut ke contoh soal. Antum perhatikan soal ini. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Nah, tidak baik juga ya kalau tidur selalu, apalagi siang hari. Oke, dari teks itu, jika kita disuruh menentukan simpulan dari paragraf itu adalah A. Tidur yang cukup sebaiknya kurang dari 8 jam sehari. B. Tidur yang cukup dapat meningkatkan imunitas diri. C. Tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. D. Tidur yang cukup adalah tidur yang tidak bangun-bangun sepanjang malam. Nah, menurut antum, yang manakah simpulan dari teks tersebut? Sudah tahu? Oke, jawabannya adalah iya, C. Alhamdulillah. Siapa yang benar? Oke, Ustazah lanjut satu contoh lagi ya. Coba antum perhatikan. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Selain itu, ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Nah, soalnya simpulan paragraf di atas adalah A. ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi. B. ASI adalah sumber makanan utama bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. C. ASI mengandung zat untuk kekebalan bayi. D. Asam amino diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Nah, sekarang antum perhatikan, lihat dulu kalimat utamanya. Setelah itu, antum melihat informasi penting dalam teks itu. Antum gabungkan, lalu jadikan dia simpulan dengan menggunakan kalimat sendiri. Yang manakah jawabannya ya? Iya benar, jawabannya adalah iya B. ASI adalah sumber makanan utama karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Nah, nampak kan nak? Contohnya dari contoh ini, simpulan paragraf ini Ustazah ambil dari kalimat utama ditambah informasi penting yang ada di kalimat penjelas, lalu kita gabungkan dan kita buat kalimatnya sendiri. Jadi intinya kalimatnya tidak sama persis dengan kalimat yang ada di dalam paragraf. Nah, anak-anak Ustazah harap antum paham dengan materi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk antum. Selanjutnya kita akan latihan di Google Form ya. Assalamualaikum nak.